Bahayanya politisi toksik di negeri ini. Ungkapan saya kutip dari tulisan Setian Raharjo, aku bukan peramal, bukan pula ahli nujum. Tapi sepertinya aku bisa memberikan saran, jauhilah para politisi toksik agar negara ini nyaman dan damai. Ia sangat mengancam bahkan berpotensi menimbulkan kegaduhan. Kamu mungkin pernah menemukan teman yang toksik. Ciri-ciri orang ini yang paling menonjol adalah selalu mementingkan diri sendiri. Sekalipun kamu sudah berbuat baik untuk mengalah, orang ini justru akan makin menjadi-jadi. Tabiat semacam inilah yang bisa mengganggu psikologi dan sangat bisa menular jika kamu terpapar. Bayangkan jika tabiat semacam ini menjangkiti politisi di Republik ini, sudah pasti yang mereka pentingkan itu cuma mengejar kekuasaan demi menuntaskan dahaga pribadi. Orang ini pun sudah pasti akan membawa pengaruh buruk terhadap orang-orang sekelilingnya. Karakter semacam inilah yang aku lihat ada dalam diri Prabowo toksik. Sudah bukan rahasia lagi kalau Prabowo dari dulu memang sangat haus kekuasaan. Bayangkan sudah 3 kali dia maju capres dan Anda masih mengira niatnya untuk mengabdi. Menteri adalah jabatan luar biasa. Banyak yang bisa dilakukan di sana untuk mengabdi. Kalau belum puas, Prabowo bisa ikut ronda malam karena itu juga bagian dari mengabdi pada NKRI. Tentu saja Prabowo nggak mau karena yang dicari memang bukan pengabdian, melainkan kekuasaan. Sudah berbagai cara dilakukan Prabowo agar bisa berkuasa, menebar ketakutan, menebar hoaks, fitnah, gebrak-gebrak meja, bahkan pada 2030 dia menebar ketakutan bahwa negara ini akan bubar. Dan sekarang siasat yang dilakukan Prabowo adalah dengan memasang tingkah kalem dan santun. Tapi ternyata dalam berbagai kesempatan dia tak tahan menampilkan wajah aslinya. Contohnya saat di panggung Mata Najwa, Prabowo curhat sambil marah-marah dan mengungkapkan motifnya berkuasa akan bisnisnya yang sempat macet sejak Orde Baru tumbang. Bisa bangkit lagi? Coba sekarang kita amati orang-orang yang pernah dekat dengan Prabowo jadi ketularan melakukan hal-hal aneh dan konyol. Anda pasti masih ingat Neno Warisman dan kekonyolan yang pernah dibuatnya, juga Ratna Sarumpait, apalagi Amin Rais, orang yang tampaknya tidak akan bakal tidur tenang tanpa membuat keonaran. Mudah ditelisik sebenarnya kenapa tabiat Prabowo bisa seperti ini. Dia lahir di keluarga darah biru, sejak kecil apapun yang dia inginkan sudah pasti dituruti. Ketika masih TNI, Prabowo bahkan banyak melompati seniornya. Prabowo kerap melobi Soeharto sebagai mantu, tentu semua permintaannya dipenuhi dengan mudah. Tak berhenti sampai di situ, saat gagal menjadi ketua umum dan capres dari Golkar, Prabowo pun langsung keluar dan bak anak kecil yang ngambek. Ia lalu mendirikan Gerindra dan menjadi penguasa tunggal partai di sana. Semua ia lakukan demi kekuasaan. Di Gerindra bahkan tak mengenal tradisi diskusi, hanya kata siap. Silahkan amati, tak ada tokoh selain Prabowo di partai itu yang memiliki popularitas tinggi. Tentu saja namanya haus kekuasaan, tak mungkin dia bakal memberikan kesempatan bagi kader-kader lain untuk jadi calon pemimpin. Latar belakang dan berbagai pengalaman itulah yang membuat Prabowo gampang berbuat apa saja untuk meraih nafsu berkuasanya. Jadi sebenarnya tidak mengagetkan ketika Jokowi pun akhirnya terhasut oleh lidah Prabowo. Setelah Amin Rais, Neno Warisman dan Ratna Sarumpait, kini Jokowi yang hari-hari belakangan jadi bahan candaan hingga olok-olokan karena kekonyolannya mengakali lembaga negara demi memajukan anak kesayangannya sebagai cawapres Prabowo. Memang menyebalkan, Jokowi presiden yang prestasinya sudah kelihatan justru berbuat hal-hal di luar nalar menjelang akhir masa jabatannya. Jadi itulah toksisitas, sekali terpapar sangat sulit untuk disembuhkan. Satu-satunya caranya cuma menjauh menghindarinya. Cukup di sini bersama saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Hodari Podcast Rakyat dan sampai jumpa.